kasih dalam Tuhan, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi di Galilea Network di dalam ibadah kita hari ini bersama dengan Galilea Community of Christ. Hari ini kita akan menerima sesuatu yang besar, amin. Bapak Ibu semua yang ada di rumah, semua dalam keadaan baik-baik saja, amin. Dan saat ini kita akan bawa setiap pujian kita akan bawa setiap mazmur kita ke hadapan Tuhan. Mari dengan sukacita saya undang kita bangkit berdiri dimanapun kita berada dan kita bersuka di dalam Tuhan, amin. Haleluya, mari kita masuk gerbang Tuhan dengan penuh pujian, amin. Masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari dengan sungguh hati bawa pujian di hadapan Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari jemaat Tuhan serukan, sebab Tuhan, amin, sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari bertepuk tangan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, selamanya, selamanya. Sebab hanyalah Tuhan satu-satunya pengharapan kita. Kita hanya percaya kepada satu pribadi yang menerima kita apa adanya. Sebab itu mulut kita penuh dengan pujian kepada Allah kita.
Kita naikkan pengagungan bagi Dia. Yesus Tuhan kita. Mari dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita bawa persembahan ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari dengan segenap hatimu sembah Dia. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Berikan pujian, berikan hormat bagi Dia Sang Raja. Dia yang disembah, Yesus namanya. Yesus, kami tinggikan namamu yang agung. Kami sembah, kami agungkan Engkau. Mari berikan pujian.
tiada nama lain, hanya nama Yesus, satu-satunya pribadi yang menerimaku, menopangku, menolongku. Hanya Kau Tuhan, Kau yang kami puji Tuhan, Kau yang kami pegang teguh. Kau ada di setiap musim hidupku. Ku percaya segenap hatiku percaya. Amin. Sebab Engkau Tuhan yang tak pernah gagal Tuhan. Kau yang menjadikan setiap kami mampu menghadapi setiap masalah hidup kami. Di setiap musim kehidupan kami Engkau ada Tuhan. Engkau yang akan menempati setiap janji-janji-Mu Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Mari beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Baik, shalom Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Senang boleh menjumpai Bapak Ibu, sahabat Galilea, Galilea Community of Christ, dan seluruh subscriber Galilea Network. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Hari Minggu yang pertama di bulan April 2022. Saya percaya bulan April ini adalah bulan di mana Tuhan memberkati dan membuat segala sesuatu indah bagi kita semua. Amin. Nah saudara, mari kita siapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang telah mengantar kami sampai pada hari ini, di mana kami berada di hari Minggu pertama di bulan April. Sebagaimana Engkau menyertai kami di bulan Maret, Engkau juga akan menyertai kami di bulan April ini dengan berkat yang berkelimpahan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Kami menemukan sesuatu yang akan menjadi kekuatan kami dalam menjalani kehidupan di sepanjang bulan Maret ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu yang Engkau utus untuk menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi secara khusus, dan biarlah kemuliaan Tuhan yang selalu dinyatakan. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, dan setiap orang yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, dan pada gilirannya berbuah di dalam Engkau. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon pengurapan Tuhan atas seluruh perangkat IT yang kami gunakan, dan signal di tempat kami masing-masing tetap stabil di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kami masih melaksanakan ibadah online ya. Jadi Jemaat Galilea Community of Christ masih tetap melakukan ibadah online, belum on-site. Baik saudaraku yang kekasih, kita akan melihat Lukas pasal 15. Nah saudara, di dalam Injil Lukas pasal 15 kita menemukan 3 perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan semua perumpamaan itu membahas tentang yang hilang. Misalnya di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 perumpamaan tentang domba yang hilang. Di ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10 ya, ini berbicara tentang perumpamaan dirham yang hilang. Lalu kemudian ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-32 berbicara tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi seluruh pasal Lukas pasal 15 ini bicara tentang yang hilang. Jadi perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, dan perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah saudara, saya akan baca dulu perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bagian yang kedua, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat.
Bagian yang ketiga yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Di ayat 11 Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkulnya dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita." Ayat 24, "Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Ayat 28, "Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.'" Saudara, memang ini cukup panjang ya, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-32. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa di pasal 15 ini
berbicara tentang sesuatu yang hilang, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang. Yang kedua, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dan yang ketiga, berbicara tentang perumpamaan anak yang hilang. Nah, ketiga perumpamaan ini sebenarnya menggambarkan tentang tingkat kerohanian ataupun kekristenan. Perumpamaan yang pertama yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang menggambarkan Kristen tingkat domba. Jadi yang pertama ini berbicara tentang domba yang hilang, ini menggambarkan Kristen tingkat domba. Sedangkan tingkat yang kedua adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Ini menggambarkan tingkat kekristenan yang orang muda. Sebab tokoh utama dalam kisah ini adalah seorang anak muda yang kemudian terhilang dari rumah bapaknya. Dan tingkat yang ketiga adalah perumpamaan tentang dirham yang hilang, menggambarkan tentang kekristenan tingkat calon mempelai wanita yang adalah puncak dari kekristenan itu sendiri. Saudara, kalau kita periksa di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-24, di sana Rasul Yohanes juga menjelaskan tentang tingkat-tingkat kekristenan dalam jemaat, yaitu tingkat anak-anak, orang muda, dan bapak-bapak. Nah, saya akan bacakan di surat Yohanes 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 12, 13 dan 14. 1 Yohanes 2 ayat 12 dikatakan begini, "Aku menulis kepada kamu hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya." Ayat 13, "Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menuliskan kepada kamu hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat." Ayat 14, "Aku menulis kepada kamu hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat." Nah, di sini Rasul Yohanes bukan berbicara tentang kelompok usia atau jenis kelamin, saudara. Tetapi ini berbicara tentang tingkat kekristenan yang dimulai dari kanak-kanak, bertumbuh menjadi orang muda, dan kemudian menjadi bapak-bapak, yakni figur manusia yang sudah matang atau dewasa penuh. Dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara, Injil Lukas pasal 15 yang kita baca tadi dan 1 Yohanes pasal 2 mengkonfirmasi bahwa seperti inilah tingkat-tingkat kekristenan dalam jemaat, yaitu domba atau anak-anak, kemudian orang muda, calon pengantin perempuan, bapak-bapak, ini dewasa penuh. Nah, saudara, karakteristik dari tingkat-tingkat kekristenan ini adalah, kita lihat tingkat kekristenan domba. Tingkat kekristenan domba ini menggambarkan orang Kristen pemula, atau istilah yang digunakan Rasul Yohanes adalah kanak-kanak. Pengenalannya masih terbatas tentunya. Dia percaya kepada Tuhan Yesus hanya karena Tuhan menyediakan semua kebutuhannya.
Kemudian cenderung kekristenan tingkat ini selalu diukur dengan materi. Nah, iya kan? Jadi selalu ukurannya adalah materi, dan biasanya kekristenan pemula atau Kristen domba ini taunya berteriak atau mengembik seperti domba. Selebihnya ya tidak bisa. Maka saudara, kekristenan pada tingkat ini justru banyak menyusahkan gembala. Bayangkan saudara, gembala harus meninggalkan 99 domba di kandang hanya untuk mencari satu yang hilang. Sebab kekristenan seperti ini mudah disesatkan dan terhilang. Mengapa? Ya, karena ya dia hanya selalu mau materi gitu loh. Iya kan? Ya, kekristenan seperti ini kekristenan yang selalu ya cenderung ya berkat terus ya. Karena itu saudara, tidak ada pilihan ya. Kristen domba atau kanak-kanak ini harus bertumbuh dalam peningkatan yang lebih dewasa. Nah, tingkat kekristenan orang muda. Tingkat kekristenan orang muda menggambarkan orang Kristen yang mulai bertumbuh. Kristen anak muda lebih baik dibandingkan dengan Kristen domba. Kalau kita mencermati dari 1 Yohanes pasal 2, tingkat kekristenan orang muda sudah mengerti bahwa kehidupan itu seperti orang yang berperang. Ada musuh-musuh yang harus dikalahkan, yang mana bisa menewaskan mereka kalau tidak mempunyai perlengkapan rohani. Jadi mereka sudah menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah peperangan, ya kan? Perjuangan, dan berjuang itu harus berperang. Sebab ada musuh-musuh yang harus dikalahkan. Kalau tidak dikalahkan, ya bisa menewaskan kita, ya kan? Nah, karena itu kita harus menggunakan apa? Perlengkapan rohani. Itu sebabnya Kristen orang muda mengerti kebutuhan di dalam kehidupannya, yaitu kebenaran firman Tuhan dan kekuatan ilahi. Juga dalam perumpamaan yang dicatat dalam Lukas pasal 15, orang muda itu berhak mewarisi harta bapaknya. Nah, saudara, setelah kita dilahirkan baru, ya, jadi kelahiran baru ditandai dengan dibaptis. Saudara, dengar baik, kita berhak menerima kekayaan surgawi. Mulai dari kepenuhan Roh Kudus, karunia-karunia roh, dan berbagai hal lainnya untuk melayani. Dipakai untuk melayani. Namun tingkat kekristenan orang muda tidaklah cukup, saudara. Sebab masih dikuasai oleh keinginan daging, keinginan diri sendiri. Bukan apa yang Bapa kehendaki yang dia pikirkan, tetapi apa yang dia sendiri pandang baik, ya. Yang dia sendiri pandang adalah baik yang dia pikirkan. Itu sebabnya ketika dia menerima kekayaan dari bapaknya, dia berpikir bagaimana menggunakan kekayaan itu menurut konsep dirinya sendiri, bukan menurut konsep bapaknya. Dia masih ingin kesenangan dunia, bahkan memilih menjauh dari bapaknya supaya bisa
melakukan kesenangan menurut kehendak hatinya sendiri. Dan akhir hidup Kristen orang muda sangat menyedihkan, yaitu apa? Berakhir di kandang babi. Memalukan dan menyedihkan. Ya, saudara, karena itu jangan berhenti pada tingkat kekristenan orang muda yang cenderung keinginannya sendiri yang dia lakukan. Yang cenderung keinginan diri yang menonjol, bukan keinginan Tuhan dan firman-Nya. Karena itu kita harus bertumbuh ke tingkat kekristenan berikutnya. Apa itu? Tingkat kekristenan calon mempelai. Kekristenan calon mempelai ini adalah figur anak Tuhan yang dewasa, matang, dan siap untuk menikah. Dalam 1 Yohanes pasal 2 digambarkan dengan figur seorang bapa, seorang yang dewasa dan tentu bertanggung jawab. Ia terikat dan bertanggung jawab dengan tugas yang dipercayakan kepadanya, yaitu di rumah. Dalam perumpamaan di Lukas pasal 15, kita perhatikan bagaimana wanita yang kehilangan mata dirham itu orientasinya bukan di gunung, saudara, atau di lembah, apalagi di kandang babi, tetapi di rumah. Saudara, ada dua rumah dalam arti rohani yang harus kita pelihara. Pertama, rumah pribadi. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dikatakan begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini menyangkut tentang kehidupan pribadi kita yang harus kita jaga. Orang Kristen yang bertumbuh dengan baik akan memperhatikan yang namanya kekudusan, baik roh, jiwa, dan tubuh, agar tidak dicemari oleh hal-hal yang bersifat dosa. Dari ujung rambut, ya, di atas kepala sampai telapak kaki harus kita jaga kekudusannya. Amin. Karena Tuhan akan memperhatikan tanggung jawab kita untuk kekudusan rumah yang pertama, yaitu kehidupan pribadi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, rumah yang besar. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Saudara, kata kamu dalam ayat ini bukan menunjuk kepada orang pribadi, tetapi menunjuk kepada sidang jemaat di Korintus. Yang disebut rumah Allah pada masa sekarang bukan berbicara tentang bangunan atau gedung gereja, tetapi berbicara tentang perhimpunan atau persekutuan jemaat. Karena itu jangan sampai ada seorang pun di antara kita yang mencoba untuk mencabik-cabik atau memecah belah sidang jemaat. Melainkan sebagai pribadi yang mencapai tingkat kerohanian tingkat kerohanian calon mempelai harus, tidak boleh tidak, harus memelihara persekutuan dengan begitu rupa, sehingga setiap kali kita berkumpul Allah hadir dan memberkati kita.
Dan saudara, dengar baik, Allah akan membuat perhitungan apabila ada orang yang bermain-main dengan pekerjaan Tuhan. Di 1 Korintus pasal 3:17 dikatakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Namun saudara, dalam tingkat kekristenan dewasa yang digambarkan dengan wanita yang siap untuk menikah, tidak berarti sudah sempurna. Sebab dalam perumpamaan itu disebutkan bahwa wanita itu kehilangan apa? Kehilangan mata dirham. Hal ini mengingatkan kita agar jangan lalai. Amin. Jangan lalai. Saudara, janganlah sampai terjadi di mana kita bekerja, kita melayani, kita aktif di gereja, tetapi ada nilai-nilai kekristenan yang hilang dalam diri kita. Kita jangan kehilangan mata dirham. Mata dirham itu identik dengan identitas pengikut Kristus. Saudara, pertanyaannya begini, kenapa wanita itu begitu gelisah dan ketakutan ketika dirhamnya hilang? Saudara, kita lihat dulu, di zaman dulu pernikahan didahului dengan pertunangan. Kalau saudara bandingkan dengan Matius pasal 1 ayat 18, pada waktu itu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah saudara, masa pertunangan itu penting. Sebab masa itu digunakan untuk persiapan biaya pesta dan persiapan kebutuhan rumah tangga kelak. Tetapi masa pertunangan itu juga digunakan untuk menguji sejauh mana kesetiaan sang calon mempelai perempuan. Karena itu dalam prosesi pertunangan itu, di hadapan keluarga kedua belah pihak, para tetangga dan kerabat, calon mempelai laki-laki menyamatkan seuntai kalung dengan sejumlah mata dirham kepada calon mempelai wanita. Setelah itu calon mempelai pria pergi merantau dan meminta sahabatnya memantau sikap dan perilaku calon mempelai wanita. Nah, apabila calon mempelai wanita tidak setia, secara diam-diam ia ambil mata dirham, ya, suruhan calon mempelai pria ini, ya, karena dia menugaskan seseorang untuk memantau. Jadi ketika dilihatnya, ya, calon mempelai wanita ini tidak setia, secara diam-diam ia ambil mata dirham pada kalung yang dikenakan calon mempelai wanita tersebut. Dan apabila mata dirham itu tidak utuh ketika mempelai pria kembali, maka pernikahan akan dibatalkan. Itu sebabnya saudara, perempuan yang telah kehilangan mata dirham itu, dia mencari dirham itu dengan sungguh-sungguh. Sebab itu menyangkut masa depannya. Saudara, ini adalah hal yang alkitabiah. Bahwa Yesus pergi ke surga dan dia akan datang kembali menjemput kita, calon mempelai wanita. Jadi kita disebut sebagai calon mempelai wanita. Ingat, ini adalah bahasa metafora.
kiasan, ya. Kita disebut sebagai calon mempelai wanita. Dan sekarang orang percaya ada dalam pantauan Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan penilaian kepada kita ketika Yesus datang kembali. Dan ketika ada satu mata dirham yang hilang, itu sudah cukup alasan untuk gagalnya pernikahan. Dan Tuhan berkata kepada mempelai perempuan seperti tertulis dalam Matius pasal 7, 21, 22 dan 23. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena itu saudara, perhatikan agar jangan sampai kita kehilangan nilai-nilai kekristenan. Amin. Nilai-nilai kekristenan itu apa Pak Pendeta? Ya, itu yang disebut dengan buah-buah roh. Amin. Dan saudara, identitas kekristenan itu adalah kasih. Ya, kasih. 2 Korintus pasal 11 ayat 2 dan 3, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Yesus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Saudara, Paulus membina jemaat Korintus dari tidak kenal Yesus sampai Kristen domba atau anak-anak. Kemudian Kristen orang muda dan Kristen calon mempelai. Tetapi saudara, Rasul Paulus merasa khawatir, takut jemaat itu kehilangan yang namanya kesetiaan. Saudara, di akhir zaman banyak pengikut Yesus yang kehilangan mata dirham yang seharusnya dia jaga, dia pelihara. Di 2 Timotius pasal 3, kalau kita baca 2 Timotius pasal 3 ya, tentang akhir zaman ya saudara, ada nilai-nilai kekristenan yang seharusnya melekat dalam diri kita tetapi menjadi hilang karena pengaruh akhir zaman. 2 Timotius pasalnya yang ketiga ya, di ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, tetapi lebih menuruti ya. Jadi berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ya, datang ke gereja, melayani, ya kan, berdoa, doa puasa, doa semalaman, ya. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Memungkiri kekuatannya, kekuatan yang ada dalam kekristenan, kekuatan yang ada dalam ibadah. Apa itu? Kasih. Ya kan? Saudara lihat ya, jadi ada nilai-nilai kekristenan yang seharusnya melekat dalam diri kita, tetapi menjadi hilang karena pengaruh akhir zaman. Antara lain, kasih digantikan dengan cinta akan uang. Ya kan? Hamba Kristus menjadi hamba uang. Kejujuran digantikan kebohongan. Rendah hati menjadi sombong. Kepercayaan menjadi pemfitnah. Penundukan menjadi berontak.
Syukur menjadi persungutan. Empati menjadi kekerasan. Iman menjadi nalar atau rasio. Roh pengampunan menjadi dendam. Solidaritas menjadi menjelekkan. Penguasaan diri menjadi hawa nafsu. Lemah lembut menjadi garang, ya kan? Kebaikan menjadi mencelakakan. Kesetiaan menjadi pengkhianatan. Pengharapan menjadi putus asa. Haus akan firman Allah menjadi berlaga tahu. Taat kepada firman Allah menjadi umbar nafsu. Dan ibadah menjadi formalitas atau kemunafikan. Nah saudara, kira-kira nih, kalau Tuhan Yesus datang sekarang ini, apakah mata dirham yang melekat pada saudara masih utuh? Saudara, ketika wanita itu sadar bahwa ada mata dirham yang hilang, ia mencarinya bukan di pasar atau di toko, tetapi di rumah. Saudara, ketika saudara merasa bahwa ada nilai-nilai kekristenan yang hilang dalam hidupmu, maka dengar baik, carilah itu di rumah Tuhan. Datang beribadah, dengar firman Tuhan. Lalu saudara berseru dan minta supaya Tuhan pulihkan, dikembalikan Tuhan. Sehingga kita menjadi gereja yang siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita belajar. Ya, perhatikan dengan saksama bagaimana engkau hidup. Saudara, beberapa hari lagi kita akan memperingati kematian Yesus Kristus di kayu salib. Saudara, sebuah pengorbanan yang luar biasa, dan melalui salib itu saudara dan saya bisa mengalami anugerah Allah. Salib itu adalah keselamatan bagi kita. Bukan di balik salib ada jin kafir, saudara ya. Tetapi melalui salib itu kasih Allah dinyatakan kepada kita. Mari saudara, Roh Kudus sedang memantau kita. Karena itu ada lagu sekolah minggu, hati-hati gunakan tanganmu. Ya kan? Hati-hati gunakan kakimu. Ya kan? Sebab Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Jadi seterusnya, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan pendengaranmu, hati-hati gunakan matamu. Ya kan? Hati-hati gunakan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepadamu. Hati-hati gunakan talenta yang Tuhan berikan kepadamu. Sebab Bapa di surga melihat ke bawah, ada Roh Kudus. Amin. Manusia boleh tidak melihat, tetapi Tuhan melihat. Makanya saya kalau ditanya, Pak Pendeta, bisa nggak saya berbuat dosa? Loh, kok bisa pertanyaan seperti itu? Apakah pertanyaan ini mencoba, menjebak, atau bertanya memang karena nggak tahu, atau sudah tahu tetapi mencoba, gitu kan? Nah, saya bilang begini, siapa saya bisa melarang Anda berbuat dosa? Kan sudah tertulis di dalam Alkitab, jangan berbuat dosa lagi, kan? Tapi kalau saudara bertanya kepada saya, siapa saya? Yesus aja sudah mengatakan begitu, saudara tidak ikuti, apalagi saya sebagai manusia. Saya hanya bilang begini, saudara. Ya, kalau ada orang bertanya begitu, apakah bisa berbuat dosa? Saya bilang silakan. Loh, kok Pak Pendeta suruh? Tapi belum selesai, ada catatannya. Ya, silakan
lu berbuat dosa, tapi ini catatan penting. Cari tempat yang kira-kira Tuhan gak lihat. Nah, saudara ya. Iya kan? Cari tempat yang kira-kira Tuhan gak lihat. Nah, silakan saudara cari. Ya kan? Kalau ada tempat itu saudara WA ya, saudara ya. Kira-kira ada tempat yang Tuhan gak lihat? Saudara ya. Kadang-kadang dosa itu bukan niat, tetapi kesempatan. Ya, Bang Napi bilang, kejahatan itu bukan hanya niat, tetapi kesempatan. Karena itu waspadalah, waspadalah, waspadalah. Haleluya, itu Bang Napi saudara ya. Nah, siapa sih kita datang beribadah dengan niat mencuri? Ya kan? Saya kira nggak ada ya. Tetapi ketika datang ke sebuah tempat ibadah, kita lihat tengok kiri kanan ya. Waduh, ini tas orang lagi menyembah ya. Menyembah. Orang kalau udah menyembah itu dia nggak pikir lagi, ya kan? Nggak pikir lagi keadaan sekitarnya. Dia pikir orang di sebelah dia itu suci semua, ya kan? Saudara lagi menyembah, dia biarin tasnya terbuka, dompetnya kelihatan ya, HP ya, Samsung terbaru ya kelihatan. Nah, saudara nggak tahu nih orang di samping dia. Memang waktu datang beribadah dia nggak punya niat, saudara. Mana ada orang sih, saya mau ke gereja nih, mau mencuri gitu kan? Nggak ada. Tapi ketika dia lihat, waduh, ada bisikan dalam hatinya, jangan ambil, itu dosa. Jangan ambil, itu dosa. Tetapi pikirannya sedang bergumul dengan hatinya. Dia pikir, Tuhan, kan ada tertulis. Apa yang tidak pernah kupikirkan, yang tidak pernah kulihat, yang tidak pernah timbul di hati, itu yang Tuhan sediakan. Barangkali sudah ini yang Tuhan siapkan. Memang sudah beberapa hari saya bergumul supaya bisa mendapatkan Samsung terbaru. Haleluya saudara. Nah ini kesempatan saudara. Kadang-kadang dia berdoa, Tuhan jauhkan saya, lepaskan saya dari pencobaan. Ya kan? Akhirnya dia katakan, bukan kehendakmu tetapi kehendakku. Harusnya bukan kehendakku tapi kehendakmu. Tapi dia bilang, bukan kehendakmu yang jadi tapi kehendakku. Kehendakku bilang ini Tuhan sediakan. Kehendakku bilang apa yang kita tidak pikirkan, tidak pernah timbul di hati, tidak pernah terlintas, tidak pernah dilihat, itu Tuhan sediakan. Nah ini Tuhan sudah sediakan. Nah saudara, maka pergilah dia. Ya, orang di samping dia lagi menyembah. Begitu selesai dia lihat mana tas, dia baru sadar, ya kok HP saya nggak ada. Nah saudaraku yang kekasih, ya. Jadi mari kita perhatikan bagaimana kita hidup hari-hari ini saudara ya. Karena Roh Kudus sedang memantau kita, jangan sampai saudara ya nilai-nilai kekristenan, identitas kekristenan itu hilang dalam diri kita. Orang yang sudah diselamatkan ya, kita menjadi ciptaan baru. Paulus katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku, ya kan? Nah saudara, kalau Kristus hidup dalammu, maka ada kerendahan hati, ya kan? Maka ada sukacita, ada ucapan syukur, ya kan? Saudara, kalau Kristus hidup di dalam engkau, tidak ada kesombongan, tidak ada kata-kata yang melemahkan orang lain, ya. Kalau Kristus ada dalam hidupmu, engkau selalu memuliakan Tuhan. Amin saudara. Nah jangan sampai identitas kekristenan, yaitu kasih itu, buah-buah roh itu hilang dalam hidupmu. Kesabaran, lemah lembut, penguasaan diri, apalagi. Sudah baca sendiri deh. Nah saudara, mari kita perhatikan bagaimana kita hidup hari-hari ini.
Supaya ketika Yesus datang kedua kali, kita termasuk bilangan orang yang mengalami pengangkatan. Amin. Sekali lagi, nilai-nilai kekristenan yang seharusnya melekat dalam diri kita, mari kita harus tetap pertahankan. Jangan sampai menjadi hilang karena pengaruh akhir zaman. Kasih, ya kan? Jangan saudara gantikan dengan cinta akan uang. Hamba Kristus, nama itu nama yang luar biasa. Saya hamba Kristus, ya kan? Hamba Tuhan. Jangan diganti menjadi hamba uang. Kejujuran jangan diganti dengan kebohongan. Rendah hati jangan diganti dengan menjadi sombong. Kepercayaan jangan diganti dan berubah menjadi pemfitnah. Penundukan jangan engkau ganti dengan pemberontakan. Syukur jangan engkau ganti dengan sungutan. Empati jangan engkau ganti menjadi kekerasan. Amin. Iman jangan engkau ganti dengan nalar. Pakai otak saudara. Roh pengampunan jangan engkau gantikan dengan dendam. Solidaritas jangan engkau ganti dengan menjelekan. Penguasaan diri jangan engkau ganti menjadi hawa nafsu. Lemah lembut jangan engkau gantikan dengan sifat garang. Kebaikan jangan menjadi mencelakakan. Kesetiaan jangan menjadi pengkhianatan. Pengharapan jangan engkau gantikan menjadi putus asa. Haus akan firman Tuhan jangan digantikan menjadi berlagak tahu, ya kan? Orang yang kalau orang Makassar bilang sok tahu itu susah, ya kan? Jangan saudara, ya, haus akan firman Tuhan mau menimbulkan kita belajar, jangan sok tahu. Taat kepada firman Allah. Jangan menjadi mengumbar nafsu. Dan ibadah jangan berubah menjadi formalitas. Apalagi sebagai gambaran kemunafikan. Sebab kadangkala kita beribadah, kita merasa diri paling suci. Bahasa rohnya, penyembahannya, tetapi hubungan dengan sesama rusak. Salib, kasih kepada Allah itu diukur dengan kasih kepada sesama. Kalau bahasa lama saya, hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan kita dengan Tuhan itu diukur bagaimana hubungan kita dengan sesama. Mari saudara, jangan sampai kekristenan, nilai-nilai kekristenan, identitas kekristenan itu hilang dalam hidup kita, supaya kita terus menjadi saksi Tuhan, menjadi garam, menjadi terang dimanapun kita pergi dan berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini, mengingatkan kami supaya kami memperhatikan bagaimana kami hidup. Kami tidak kehilangan identitas kekristenan. Kami harus terus menjadi garam, menjadi terang. Dimanapun kami pergi dan berada, dalam situasi apapun, kami akan masuk dalam perjamuan kudus, menyatu dengan tubuh darah-Mu di hari Minggu pertama di bulan April ini. Namun sebelumnya kami akan memberikan persembahan. Kami sudah menerima sesuatu yang terbaik dari Tuhan, maka kami juga akan mengembalikan sesuatu yang terbaik dari kami untuk pekerjaan Tuhan. Kami memberi karena Tuhan sudah duluan
terlebih dahulu memberikan kepada kami. Bahkan kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan masuk memperingati kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dan kami akan merayakan Paskah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengasihi kami, mau berkorban bagi kami. Itu sebabnya kami akan bawa korban terbaik kami, apa yang bisa kami berikan untuk pekerjaan Tuhan, yang akan kami berikan melalui transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, supaya kami bisa menjadi alat Tuhan untuk melebarkan kerajaan-Mu, dan supaya pelayanan Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia akan terus berkesinambungan, dan supaya Gereja Galilea Community of Christ akan tetap eksis bahkan secara online di YouTube Galilea Network. Setiap pemberian kami percaya Tuhan perhatikan. Dan hamba doa setiap persembahan yang mereka berikan, setiap rupiah, dolar ataupun euro yang mereka persembahkan, Tuhan kembalikan 100 kali ganda. Aku doa setiap mereka tidak ada yang miskin, tidak ada yang kekurangan. Aku doa setiap mereka tidak sakit-sakitan. Di dalam nama Yesus mereka hidup berkelimpahan. Tuhan sanggup membuka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat kepada mereka semua secara berkelimpahan. Sebab Engkau datang supaya kami hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sambil memberi, kami siapkan diri kami untuk masuk dalam perjamuan tubuh dan darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, Bapak Ibu semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah menguatkan kita pada hari ini, amin. Semua diberkati oleh Tuhan, amin. Dan saat ini Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan untuk menopang pelayanan Galilea Community of Christ, Bapak Ibu bisa mentransfer melalui rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Dan selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati setiap kita, amin. Sekarang kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Kita siapkan tubuh jiwa roh kita untuk kita menerima tubuh dan darah Tuhan, amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Baik Bapak Ibu, siapkan dirimu untuk masuk dalam perjamuan tubuh dan darah Kristus. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih untuk persembahan yang saudara berikan untuk Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Dan persembahan saudara sangat bermanfaat untuk kelangsungan pelayanan dari Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, baik itu misi penginjilan maupun juga
untuk konten di channel Galilea Network, tapi juga untuk Persekutuan Doa Kedar Nebayot, juga Gereja Galilea Community of Christ. Saudara, mari siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudara ambil elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur atau roti dan sirup. Saya akan baca dulu dasar perjamuan kudus di 1 Korintus 11, 22, 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah ambil hosti atau roti, angkat di atas kepala kita, dan saudara katakan bersama-sama, ikuti apa yang saya katakan ya saudara. Mari kita katakan bersama-sama dalam doa. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, memberikan keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga. Menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman virus sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Satu Korintus 11 ayat 25 dikatakan begini, demikianlah juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita ambil anggur, saudara ya. Dan mari saudara kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama, saudara ya. Mari kita ucapkan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, memberikan pengampunan atas dosa-dosaku. Aku berjanji hidup dalam pertobatan, menyucikan, menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga di dalam nama Yesus Kristus. Oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilurnya kami semua diselamatkan, dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah, tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol. Sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya, tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Kristus yang mulia memvaksinasi tubuhku sehingga aku sehat, tidak diserang oleh kuman, virus, sakit, penyakit apapun. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus Kristus. Saudara, mari kita bersyukur
untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Alkitab berkata, barang siapa makan dagingku, aku di dalam, dan minum darahku, aku di dalam dia, dia tinggal di dalam aku. Kita percaya bahwa kita berada di dalam Kristus. Dia bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita, kebutuhanmu apapun. Engkau yang sakit, aku doa di dalam nama Yesus engkau disembuhkan. Tuhan jamah engkau dari ujung kepala sampai ujung kaki di dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi atas dirimu di dalam nama Yesus. Engkau yang lemah dikuatkan. Engkau yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kami mengalami pemulihan. Dipulihkan rumah tangga, ekonomi dipulihkan, kesehatan dipulihkan, masa depan dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah di hari ini dan kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Hari-hari yang akan kami lalui adalah hari-hari yang Tuhan berkati, hari-hari yang jahat dan sukar Tuhan ubahkan menjadi hari-hari yang penuh dengan berkat dan damai sukacita memerintah dalam hidup kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara di mana kami berada. Tuhan berkati, pemerintah yang ada diberkati. Terus kami bawa hidup kami dan biarlah Tuhan yang bertanggung jawab dan Roh Kudus menguasai kehidupan kami. Kami dipimpin oleh Roh Kudus dan kami menjadi anak-anak Allah. Kami berhak untuk mewarisi seluruh kekayaan Bapa kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara masih tetap berdiri, angkat tanganmu dan kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Terima kasih untuk kebersamaan ibadah hari ini dan salam sehat dari kami dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah.
Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah berikutnya dan selalu saksikan Galilea Network dan ikuti terus ibadah-ibadah bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.